Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sorong, yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong, yang kami hormati Bapak Hakim dan Bapak Hakim Detasering pada Pengadilan Agama Sorong, yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kami hormati Ibu Panitra dan Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Sorong, yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama Sorong, serta rekan-rekan ASN dan juga PPNPN yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkahnya kita semua masih dapat hadir di tempat ini untuk menghadiri acara yang memiliki dua agenda, yaitu yang pertama sosialisasi pagu anggaran tahun 2025 dan juga kick off program kerja tahun 2025. Untuk melangkah lebih lanjut, sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan sebagaimana berlangsung, kemudian pembacaan doa, selanjutnya sambutan oleh Ketua Pengadilan Agama Sorong, kemudian sosialisasi pagu anggaran tahun 2025, dan selanjutnya kick off program kerja tahun 2025 yang berisi penandatanganan perjanjian kinerja individu dan penandatanganan perjanjian kerja PPNPN, dan acara terakhir yaitu penutup. Selanjutnya kita melangkah ke pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Hakim Detasering. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya minta maaf Pak Haji ya. Jobnya saya ambil alih nih Pak Haji. Biasanya jobnya Pak Haji doang. Oh tadi belum hadir. Ya. Mari kita sebelum memulai acara kita berdoa bersama-sama untuk yang terutama untuk Mas Hanto menyesuaikan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Pengadilan Agama Sorong. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong, yang saya hormati para hakim Pengadilan Agama Sorong, baik Hakim Detasering maupun Hakim Pengadilan Agama Sorong, yang saya hormati Bapak dan Ibu Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang diperbantukan di Pengadilan Agama Sorong, yang saya hormati Bu Panitera, Bapak Sekretaris, pejabat struktural, pejabat fungsional, ASN, pelaksana, PPNPN, CPNS, dan juga tenaga outsourcing ada ya? Ada ya? Yang Bapak, Ibu, adik-adik yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, juga kepada seluruh aparatur yang mungkin belum disebutkan
namanya. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan, rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita di tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, pertama hari ini kita ada 2 agenda besar, yaitu pertama adalah penyampaian sosialisasi tentang pagu anggaran daftar isian apa P-nya itu? Pelaksanaan anggaran kah? Ya, DIPA tahun 2025. Nah, pagu DIPA kita ini tidak terdapat perubahan signifikan, tetapi ada satu nanti bisa disampaikan oleh secara rinci ya, tapi intinya ada nanti kita dapatkan belanja modal yaitu arsip ya, lemari arsip yang anti bakar itu. Anti bakar Pak ya? Proses? Oh, api kecil. Ya intinya itu dia dalam bentuk seperti brankas yang dulu itu ya. Jadi filling cabinet itu, dan itu sangat menghemat tempat karena satu lemari itu bisa 5 rak, kemudian bisa ditempati masing-masing 10 misalnya, 10 filing cabinet. Nah 10 berarti 100 perkara ya satu ini, berarti kan bisa berapa tahun itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ruang arsip itu bisa menambah ruang atau space yang di atas itu kita bisa rapikan dan bisa dipergunakan sebagaimana prototipe gedung yang sudah dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Artinya prototipenya sudah bisa kita samakan pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, setelah adanya sosialisasi nanti kita juga akan melakukan awal kegiatan di tahun 2025 ditandai dengan ya namanya, kalau ada sepak bola namanya kick off ya. Dari kick off itu nanti akan ada penandatanganan perjanjian kinerja individu seluruh aparatur yang mulai dari wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris ya, khususnya yang di kepegawaian di PA Sorong nanti akan menandatangani semua dokumen itu. Kemudian juga nanti yang PPNPN juga akan menandatangani kontrak kinerja tahun 2025. Bukan berarti ini tidak rela kalau jadi P3K, bukan ya. PTA juga sudah melakukan hari apa itu Pak? Jumat apa hari Kamis lalu ya? PTA ya. Belum ya? Hari Senin baru masuk kan ya? Hari Selasa kalau nggak salah. Selasa itu sudah mereka menandatangani kontrak juga. Dan di poin itu kan ada bunyinya ya. Jika nanti kontrak kinerja akan otomatis tidak berlaku jika yang bersangkutan sudah tidak menjabat ataupun sudah tidak menjadi PPNPN. Artinya kalau P3K berarti sudah tidak terikat dengan kontrak kinerja yang sudah dibuat itu. Nah, sementara menunggu proses peralihan dari PNPN menjadi P3K itu, kita akan ada tetap namanya kontrak kinerja. Bapak Ibu sekalian, saya perlu mengungkapkan sedikit tentang capaian kinerja kita di tahun 2024 ya, di mana kita mendapatkan banyak peningkatan ya. Kinerja kita. Yang pertama, dari penyelesaian perkara yang semula target kita itu 95%, itu kita mendapatkan terakhir kemarin tuh capaian kita 98,37%, atau capaiannya sebesar 103,55%. Artinya lebih dari 100% yang kita capai untuk kinerja di bidang keperkaraan atau kepanitraan, terutama penyelesaian perkara. Yang kedua, tentang banding ya. Target kita itu kalau bisa 98 tidak banding, artinya 98% perkara tidak banding dari yang diputus. Nah, itu tercapai 99,51, sehingga capaian kita itu 101%. Jadi termasuk kasasi dan
PK, kasasinya itu 101% juga, PK-nya juga 101%. Kemudian untuk indeks kepuasan atau SKM yang target kita 95, ini kita mendapatkan 97,75 selama setahun itu. Sehingga capaian kita 102. Lah intinya capaian kita tuh 100% lebih ya. 100% lebih ya. Nah, mudah-mudahan termasuk mediasi ya. Kemudian layanan posbakum, prodeo dan seterusnya, ini semuanya 100% lebih. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi berkali-kali kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur, baik dari hakim, kemudian pejabat struktural, fungsional, kepanitraan, kesekretariatan, dan juga teman-teman terutama yang di bagian teknis, di bagian bawah, PPNPN juga, yang sangat membantu pada proses, dan juga para tenaga data sharing ya, mulai dari hakim maupun dari PP Tinggi yang sudah berusaha dengan maksimal untuk membantu menyelesaikan, menerima, meriksa, ya dalam arti mendampingi persidangan dan juga menyelesaikan berkas-berkas. Itu sampai dengan saat ini kita sudah mencapai target yang sudah kita tetapkan seluruhnya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kami berharap nanti akan ada semacam, bukan hanya sama ya di tahun 2025, kalau bisa ada peningkatan yang signifikan ya. Misalnya sidang keliling ini Bu Panitra, yang semula mungkin kita dapat 300-an perkara, bisa jadi kita bisa dapat 400 kah, atau intinya naik ya dari sebelumnya, karena anggaran yang sudah diberikan kepada kita, termasuk prodeonya, kita mungkin realisasinya minimal kalaupun sama jumlahnya, realisasinya itu setiap bulan bisa rutin dan juga bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan ya. Karena kalau DIPA itu target kita di triwulan pertama itu 20%, seperti itu, minimal 20% ya, jangan sampai kurang dari 20%, karena kita ada kendala sedikit kalau sidang itu cuaca yang kadang-kadang tidak mendukung. Ketika sudah kita agendakan ternyata cuacanya kurang bagus, itu bisa menunda juga pelaksanaan persidangan kita. Saya kira pengantarnya seperti itu, dan selanjutnya kami sampaikan ya kick off ya. Ini artinya saya bacakan rencana aksi kinerja tahun 2025 Pengadilan Agama Sorong, bahwa rencana aksi Pengadilan Agama Sorong ini dibuat berdasarkan indikator kinerja utama dan juga rencana kerja Pengadilan Agama Sorong tahun 2025 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang Pengadilan Agama Sorong dalam rangka mewujudkan visi, yaitu mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung di Pengadilan Agama Sorong, dengan misi yang pertama, menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sorong; 2, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sorong; 4, meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sorong, sehingga rencana aksi Pengadilan Agama Sorong tahun 2025 telah mencantumkan program, kegiatan, target, dan juga anggaran sebagaimana yang akan kita sampaikan melalui bagian sekretariatan, mungkin Pak Sekretaris ataupun Ibu Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi maupun Pelaporan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu sosialisasi pagu anggaran tahun 2025 yang akan dibacakan oleh disampaikan oleh Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Sorong. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sorong, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong, yang kami hormati Bapak dan Ibu PP Tinggi PTA Papua Barat, yang kami hormati Ibu Panitra Pengadilan Agama Sorong, maaf, yang kami hormati Bapak Hakim Pengadilan Agama Sorong, dan juga Hakim Data Sering. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama Sorong, dan juga PPNPN Pengadilan Agama Sorong yang saya banggakan. Untuk sosialisasi pagu anggaran di tahun 2025, yang pertama yaitu ada di DIPA 01. DIPA 01 Pengadilan Agama Sorong mendapatkan anggaran pagu dengan jumlah 3.411.126.000 rupiah dengan seluruh mulai dari 51 dari belanja pegawai, belanja barang, dan juga belanja modal yang seperti disampaikan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa kita mendapatkan pagu anggaran atau belanja modal berupa pengadaan brankas atau rak arsip, dan juga pengadaan AC sebanyak 5 unit. Jadi cuma dua itu saja yang kami dapatkan di tahun 2025. Sedangkan di DIPA 04, DIPA 04 ya, DIPA 04 itu berjumlah 509.560.000 rupiah, yaitu ada terbagi atas 3. Pertama, layanan pos bantuan hukum yang berjumlah 97 juta untuk layanan pembebasan biaya perkara atau Prodeo itu berjumlah 30 juta. Dan untuk sidang keliling berjumlah atau sidang di luar gedung berjumlah 382.560.000 rupiah. Kalau sedangkan untuk DIPA 01 layanan sarana internal pengadaan fasilitas perkantoran, ya kita semua itu berjumlah 235. DIPA 01 dialokasinya layanan sarana internal. Itu pengadaan sarana peralatan fasilitas perkantoran, Bapak. Jadi dia terkeseluruhan. Ya. Jadi ini biasa yang pakai 5211 ya, Mbak Fitri ya. Jadi yang tadi dibilang itu Pak, untuk 52. Ya tentang gaji PPNPN selama setahun dan juga belanja operasional lainnya. Yang biaya tamu
pajak kendaraan semua masuk sini, penjilitan, retribusi sampah masuk di sini. Untuk tunjangan 1 miliar ini sudah paten atau sudah memang secara otomatis dan tidak bisa diputar atau tidak bisa ini kan revisi lagi. Yang bisa cuma 52 aja. Untuk perawatan gedung ada nggak? Anto tadi sempat isi belum? Masuk dalam pemeliharaan kantor. Ya, di sini dia include-an, jadi dia keseluruhan ini. Iya, dia masuk layanan perkantoran. Tapi kalau untuk pemeliharaan kantor sendiri, dia berjumlah 445, 800. 800 dan terdiri dari pemeliharaan gedung, pemeliharaan halaman kantor, dan juga pemeliharaan rumah dinas. Jadi ini totalannya. Kalau di sini ini seluruh sudah totalnya dengan mesin dan lain-lain. Jadi kendaraan dinas masuk di sini, pemeliharaan PC, pemeliharaan mesin dan peralatan dan mesin masuk di sini semua. Untuk terperincinya tidak di ini kan, Fit, tidak dicetak POK-nya. Iya, oh ya, garis besar saja. Ada. Oh ini bisa dibilang garis besar. Dan untuk belanja keperluan perkantoran lainnya itu berjumlah 79.454. Ada nggak? Sini ada. Tidak ada. Buka di monitor aja biar nanti dari poin A ya, si Mas Anto. Kita dari operasional perkan. Atau Anto buka ini aja, Anto buka
POK yang ya, supaya bisa, kalau saya lewat ini tadi, ini jumlah keseluruhan tadi Bapak bilang garis besarnya, jadi tadi Anto bikin garis besarnya. Takutnya nanti ada yang pertanyaan kan. Pas ada pertanyaan dibukakan ini gitu aja. Oh ya. Oke, berarti lanjut di yang tadi aja Anto. Nanti jika ada yang mau ditanyakan bisa. Untuk kembali ke Canva tadi untuk biar dijelaskan dulu, nanti baru di ini. Oke, yang di Canva-nya untuk di per 01 alokasi layanan sarana internal itu berjumlah 235 juta, yaitu pengadaan peralatan fasilitas perkantoran. Ini sudah include keseluruhan. Untuk garis besar POK ada nanti dipaparkan, ada di zoom out. Untuk rincinya seperti ini, ada di dalam POK, ya, anggaran yang belum dikeluarkan atau yang sudah masuk di anggaran DIPA untuk tahun 2025. Untuk operasional dan pemeliharaan perkantoran, kebutuhan sehari-hari perkantoran itu berjumlah 344.413. Jadi untuk perkantoran, kebutuhan perkantoran operasional pemeliharaan kantor ada di kebutuhan perkantoran per sehari-hari berjumlah 344 juta 413.000 rupiah. Sedangkan kalau langganan jasa itu berjumlah 249 juta 800. Itu kita langganan internet untuk tahun depan atau tahun 2025 kita sudah menggunakan perubahan anggaran ya, provider kita mengubah dari Astinet diganti menjadi Starlink yang bisa kita bawa portable. Jadi kedepannya kita sudah bisa mengakses atau menginput langsung di lokasi persidangan. Insya Allah tanggal 15 kita sudah MOU, sudah penandatanganan, sudah mulai aktif kita punya untuk internet.
Sementara kita masih menggunakan Astinet. Astinet ini untuk sebulan pertama aja. Untuk pembayaran kantor di sini berjumlah 539.856.000 rupiah. Jadi ini dia keseluruhan, total keseluruhan untuk perkantoran, perawatan pemeliharaan gedung dan sarling atau dan rumah dinas dan juga pagar. Lanjut, pembiayaan teknis pelaksanaan operasional perkantoran berjumlah 79.454. Ini yang biasa kita menggunakan persediaan ini. Turun. Untuk pakaian dinas itu masuk di belanja keperluan perkantoran juga, yang berjumlah 23.030.000 rupiah. Ada nggak? Coba turun, Entok bisa turun untuk compatible. Atas tadi. Oh, dia totalan. Ini berarti dia masuk di dalam dia totalan tuh. Oke. Jadi untuk perawatan sudah berjumlah totalannya semua itu yang 88.710, perawatan mesin 88. Dan hak keuangan dan fasilitas hakim juga sudah masuk di sini berjumlah 38.880. Ini yang transport ya, Fit ya? Yang mana? Oh, rumah dinas. Sewa rumah dinas. Jadi untuk apa lagi Pak? Yang mau di ini pakaian dinas. Sudah ini karena ini akumulasi semua. Ini sudah semua. Jadi ini totalannya kalau di POK-nya itu terperinci. Yang mana? Oh ya, untuk tahun lalu kami dengan anggaran yang sama pemeliharaan. Nih, ya, yang 539 ini hitungan keseluruhan. Namun yang aslinya kami cuma dapat 442 juta. Kami mengambil dana dari perawatan gedung sebesar 230 ya, Fit ya. 240 itu untuk pembayaran outsourcing. Jadi outsourcing kami di sini sebanyak 6 orang mendapatkan gaji dan juga mendapatkan THR. THR tidak ya kemarin ya? Ya jadi rencananya kita mau masukkan THR, cuma anggarannya terlalu besar, 240 lebih. Kalau kita nambah lagi sampai berarti sudah melebihi dari kita punya penggunaan gedung. Dan makanya perawatan gedung kemarin kita nyicil yang ada sebagian yang terlihat ini kita sudah menggunakan untuk perawatan gedung tersebut.
karena banyak yang bocor-bocor, terpaksa kita harus menambal dan mengganti apa yang perlu diganti. Jadi untuk mengetahui juga, tahun ini rapat dengan pimpinan terkait perawatan gedung, sambil menunggu teman-teman dari PPNPN mendapat perubahan, kami harus menggunakan outsourcing lagi. Namun kita memberikan waktu sampai bulan 3 ya, 3 atau 4 untuk mengetahui tindak lanjutnya mereka, apa berlanjut atau kita mengurangi outsourcing kita. Karena anggaran kami kayaknya sudah harus kita fokuskan ke gedung untuk bisa perawatan yang lainnya. Karena kami butuh. Iya. Jadi nanti ada perubahan dari P3K, PPNPN merubah jadi P3K, baru kita bisa mendapat hasil lagi. Kalau memang anggarannya tidak ditarik oleh BUA, anggarannya gaji bekas dari 521 itu, berarti kita bisa melanjutkan PPNPN outsourcing kita. Kalau tidak ada, berarti terpaksa kita harus menggunakan lagi anggaran perawatan kita, perawatan gedung. Sehingga perawatan gedung kita ini masih ada yang harus kita handle, terutama di sarling, aspal atau jalan-jalan yang masih tergenang air di luar. Nah, terutama juga di bagian parkir kendaraan bermotor, itu yang harus memang dikerjakan. Namun kami harus melihat lagi rincian anggaran yang dari perawatan gedung tersebut. Mungkin itu saja Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan, Ibu Fit? Ada yang mau ditambahkan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya tambahkan sedikit tentang pagu anggaran tahun 2025. Untuk DIPA 04 saat ini kita ada pagunya diblokir, yaitu perjalanan dinas biasa sama perjalanan dinas dalam kota. Perjalanan dinas biasa sebanyak 192 juta. Jadi setengahnya dari pagu anggaran perjalanan dinas sebanyak 380-an sekian kalau tidak salah. Jadi itu yang diblokir sebesar 192. Sambil menunggu arahan dari eselon 1, karena ini termasuk program nasional, mungkin akan segera dikeluarkan untuk sudah bisa dipakai untuk sepenuhnya. Saat ini mungkin cuma setengah saja, karena saya sudah konsultasi juga ke KPPN, ajukan seperti biasa untuk perjalanan dinasnya. Sama juga dengan di PA 01 untuk perjalanan dinas juga diblokir sebanyak 83 juta. Ya pokoknya koordinasi semua, terus pokoknya di 524 ya, sama dalam kotanya cuma 2.100.000. 04 juga sama diblokir Pak yang tadi saya bilang. Jadi ya 50% dari 380 sekian Pak. Jadi 190-an kalau nggak salah yang bisa dipakai. Ya, mungkin masih bisa dipakai sampai bulan Maret, April, Mei. Jadi sambil menunggu dari eselon 1 katanya untuk memenuhi data dukungnya untuk kirim ke DJA.
Terus untuk pemeliharaan untuk tahun 2025 kalau memang mau diperpanjang outsourcingnya berarti memang kita akan revisi Pak, yang dari 400 sekian kita sudah, karena ini harus pihak ketiga jadi memang ada jasanya makanya besar. 1 tahun itu 239, hampir 240 dengan pajaknya. Jadi terus kalau untuk THR itu mungkin nanti kebijakan dari pimpinan saja Pak. THR untuk outsourcing, iya. Soalnya kalau dengan THR-nya mungkin mungkin ada setengah dari pemeliharaan. Takutnya nanti kurang untuk pemeliharaannya. Jadi sampai bulan 12 saja. Mudah-mudahan nanti di bulan 3 atau bulan 4 PPPNPN ini sudah diangkat P3K. Jadi anggarannya bisa kita pakai untuk kita masukkan ke pemeliharaan gedung lagi. Itu saja kayaknya Pak. Satu lagi saya kasih usul Pak untuk kayak perjalanan dinas kalau macam sidang keliling gitu atau pendataan bagusnya di hari kerja supaya tidak kita mengurangi resiko aja. Kalau siapa tahu nanti ada pengawasan dari Bawas, karena Bawas itu kayak agak teliti kalau untuk perjalanan dinas, kayak agak sensi. Jadi kalau pas hari libur takutnya nanti kita disuruh kasih kembali dan uangnya sudah dipakai, kasih kembalinya itu susah. Jadi mungkin itu saja Pak. Kurang dan lebihnya saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan laporan dan sosialisasi pagu anggaran tahun 2025 dari Bapak Sekretaris dan juga Ibu Kasubag PTIP. Kami persilahkan tanggapan dari Bapak Ibu apabila ada yang ingin disampaikan. Pagu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan kepada kami untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Sek maupun Ibu Pak Kasubag tentang anggaran DIPA tahun 2025 yang saya tidak salah tadi 3 miliar lebih. Kalau saya masalah gaji maupun tunjangan apa itu kan itu tidak perlu dibahas juga, itu tidak ada masalah karena memang itu dengan paten sendirinya sudah tidak diutak-atik lagi yang itu. Hanya saya kira tadi mungkin sosialisasi itu tentang masalah program kerja. Ternyata ini hanya menyampaikan data real dalam DIPA Pengadilan Agama Sorong tahun 2025. Jadi kalau memang saya usulkan, ini kan kita disampaikan bahwa DIPA tahun 2005 ini di Sorong jumlah ini sekian, jumlah sekian, jumlah sekian. Tapi program kerjanya kan belum ada. Ya, tadi kan hanya secara disampaikan secara ini saja bahwa nanti kita bikin ini, nanti kita bikin ini, kan begitu tadi. Ada katanya paling kabinet, ada cor aspal lantai apa. Maksud saya itu begini. Kalau yang begitu nanti kalau rapat program kerja itu dituangkan dalam itu yang tertulis sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan bahwa anggaran untuk pemeliharaan gedung itu berjumlah umpamanya 500 juta sekian, lebih dari 0,5 miliar. Itu untuk pos-posnya antara lain ini. Karena pos untuk outsourcing itu kan tidak ada. Itu kan diambil dari pemeliharaan gedung. Nah, ini saya harap Pak Sek hati-hati juga. Karena ini barang yang tidak ada di dalam program DIPA, POK pun saya lihat tidak ada, namun diadakan untuk hal-hal yang bukan sedikit, itu besar juga Pak. Besar juga. Jadi kalau memang
untuk tahun anggaran 2025 ini saya minta supaya lebih baik lagi daripada tahun 2024. Karena anggaran ini kan ada yang sebenarnya khusus posnya khusus ada. Dan memang dalam mata anggarannya ada, tapi ada yang tidak ada tapi diadakan. Seperti contoh tadi outsourcing itu. Nah, terus nanti tadi disinggung masalah THR juga. Nah, itu kalau bisa ya secara kemanusiaan mungkin itu bisa itu kebijakan dari pimpinan dengan caranya bagaimana itu mungkin bisa diatur secara ke dalam pimpinan. Tetapi kalau yang tadi saya sarankan tadi itu masalah pengadaan besar begitu hati-hati. Jadi kalau mungkin menurut saya hari ini hanya kita sosialisasi tentang kita tahu bahwa anggaran DIPA tahun 2005 sekian, tapi program kerjanya belum ada yang disampaikan pada kita. Sekira itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini bahas anggaran, tapi kita tidak minum ini, kalau bisa ada minum sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya bukan ingin menanggapi apa yang dipaparkan karena saya pikir rumit sekali, itu saya tidak mengerti juga. Saya tidak akan menanggapi, cuman insya Allah semoga ketidaktahuan kita menjadi tahu. Jadi terima kasih juga bahwa sudah dipaparkan keseluruhan daripada total anggaran. Sekiranya kita apa yang menjadi kewajiban kita, kewajiban dalam artian kebutuhan kita di pengadministrasian kita bisa mengilu-mengilu ke Pasekta. Terima kasih banyak. Terus yang kedua poin soal fasilitas perkantoran ini dengan sarana dan prasarana tentunya itu berlainan, cuman ada kesamaan. Mungkin itu yang bisa dijelaskan sedikit. Terus dengan adanya sarana prasarana, tentunya kan ada pemeliharaan sarana prasarana. Saya pikir mungkin lebih banyak diserap pemeliharaan sarana dan prasarana karena sarana dan prasarana itu kan vital, banyak ya seperti sekarang ini dibawa. Mungkin itu PR. Saya pikir ada standar bahwa sudah tidak dipakai pemeliharaan sarana, langsung pengadaan sarana dan prasarana. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak-Bapak. Terima kasih banyak kepada Bapak petinggi berdua, Bapak Nasir dan juga Bapak Akram. Untuk Pak Nasir, terima kasih atas sarannya, kehati-hatian dalam pelaksanaan menggunakan anggaran belanja kita yang ada di Pengadilan Agama Sorong. Untuk itu mungkin kita sudah banyak konsultasi Pak. Saya sebelum menindaklanjuti kemarin memang saya takut karena sempat ada warning juga dari pusat tentang outsourcing. Cuma kalau menggunakan DIPA sendiri, bukan ini kan biasa outsourcing itu kan kita mengajukan untuk penganggaran, diminta untuk diberikan. Cuma tidak ada. Namun di dalam pelaksanaan jika anggaran DIPA sudah keluar itu dibolehkan. Tapi terserah ngambilnya dari mana. Itu nanti urusan dari Satker kebutuhan masing-masing. Sama dengan PN juga takut karena
Beliau tanya ada tidak yang diberikan itu, apa diberikan arahan untuk penggunaan itu, outsourcing itu, mengajukan outsourcing. Kalau untuk mengajukan DIPA, mereka tidak akan pernah CC. Itu berapa kali kita ngajukan outsourcing, ditolak-tolak terus, dikeluarkan terus. Tapi di dalam buku panduan itu ada outsourcing, ada untuk pengadaan outsourcing. Makanya dalam POK DIPA yang awal itu tidak ada. Tapi kalau sudah dalam revisi, itu pasti dia akan muncul karena kita revisi itu untuk mengambil dari anggaran mana yang bisa kita ngambil yang jumlahnya pas sama untuk bisa untuk digaji tanpa harus ambil dari beberapa item, beberapa akun. Jadi tidak mungkin akun 1 2 3 kita ngambil ini sedikit untuk pembayaran outsourcing, tidak. Makanya kita ngambil yang paling besar itu cuma di perawatan gedung. Makanya kita mengurangi perawatan gedung untuk pelaksanaan outsourcing ini karena kita melihat ya terbantu juga kita punya kebersihan walaupun mungkin tidak semaksimal mungkin yang diharapkan, tetapi beberapa kali kunjungan kita terbantukan tentang kebersihan. Berapa kali kita terbantukan ibaratnya masih agak lah dipuji kebersihan kantor aman ditimbang ada satker lain katanya yang di luar sana Jawa sana masih tidak peduli dengan kebersihan. Itu saya tetap mempertahankan itu dan saya setiap kalau ngomong dengan Pak Karo, Pak Haji atau Pak siapa saja yang datang, saya yang bahas itu pasti itu saja outsourcing. Itu outsourcing saya. Saya tidak bilang PPNPN, maksudnya supaya kita diiyakan atau tidak pasti akan dijawab. Itu tidak boleh. Nah, dasarnya tidak boleh pasti saya akan dapat. Dia cuma bilang lebih bagus. Nah, gitu. Makanya saya bilang agak dibantu. Saya masih agak berani karena itu ada bahasa ya nggak apa-apa. Karena saya setiap ke PTA juga dengan Pak Kabak. Bagaimana Pak Kabak saya tetap ini tidak apa-apa. Yang penting kamu anggaran ada. Pergunakan aja ya. Sudah saya maju aja. Pertama yang saya tidak menggunakan pihak ketiga, tapi di sanggah harus menggunakan pihak ketiga, harus punya ada penanggung jawab dari outsourcing tersebut biar ada kontrol dari mereka. Makanya kita menggunakan pihak ketiga. Ini pihak ketiga pun kami untuk wilayah Sorong tidak ada, kami ambil dari luar. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lama di sini mungkin sudah tahu orangnya, cuma kita ambil jauh dan beberapa satker sudah menggunakan pihak ketiga ini untuk outsourcing. Untuk program kerja mohon maaf Pak, tadi kita sudah bikin cuma nanti ada pembahasan program kerja lagi ya Pak. Ya itu ada rapat sendiri program kerja yang untuk pembahasan tentang kesekretariatan ada. Kalau memang mau dipaparkan ada, saya punya sekarang ini saya pegang untuk disampaikan. Cuma untuk penganggaran ini makanya dibilang Pak Ketua untuk tolong dipresentasi atau disampaikan tentang anggaran, saya sampaikan. Mungkin begitu Pak. Mohon maaf ya bila masih ada kekurangan Pak. Nanti kita insya Allah juga yang sarannya kalau bisa lebih baik dari yang kemarin. Kami mohon bantuan dari Bapak Ibu membantu kami apa yang kurang dengan anggaran yang tersedia. Maksudnya karena kami akan mengurangi lagi anggaran untuk outsourcing, maka dengan ketersediaan anggaran itu semaksimal mungkin dengan anggaran yang ada, yang bisa kita handle apa saja. Oh siap. Ya, saya bersyukur sekali Pak. Kalau memang kalau soal itu Ibu Bendahara itu paling teliti dengan laporan Bapak. Jadi apa yang tidak ada dia minta tidak ada, dia tidak akan pernah keluarkan. Jadi kalau macam jangankan saya sidang keliling aja tidak ada ini tetap ditahan. Gitu. Sama kalau saya juga macam ini tidak ada laporan harus ada juga.
Apapun nota kwitansi yang tidak ada pasti tidak akan diberi. Harus ada kwitansinya. Termaksud beli bensin juga begitu. Ridwan berapa kali hilang dokumen, terpaksa tanggung jawab sendiri. Nah, jadi Ibu Fitri, alhamdulillah kalau untuk laporan sangat teliti, teliti, tetap akan diusahakan, diupayakan untuk lebih maksimal lagi untuk pemantauan dokumen-dokumen tersebut, Bapak. Itu. Jadi ya terima kasih Pak Nasir untuk penyampaiannya, untuk kehati-hatiannya kita di bagian kesekretariatan, terutama di bidang perawatan ini atau penggunaan anggaran ini. Kalau Bapak Akram itu tadi tentang fasilitas dan apa tadi ya? Fasilitas dan apa Pak ya? Sarana prasarana. Yang ada ini bahasa tentang fasilitas dan prasarana ini adalah yang sudah ada pada kita, itu tinggal kita pemberdayaan. Karena itu ada cuma di dalam bahasanya itu cuma dalam sebenarnya perawatan. Nah, sarana dan prasarana. Nah, kalau untuk pengadaan, berarti kalau kita mengadakan lagi itu berarti pembelian. Nah, berarti harus dalam belanja modal. Nah, kalau untuk sarana fasilitas seperti kira-kira tadi apa Pak contohnya? Oh ya, jadi bahasa sarana dan prasarana ini adalah barang yang sudah ada, tinggal kita itu melanjutkan tentang perawatan. Saya paham maksudnya Bapak terkait tentang macam contoh perawatan gedung atau dalam perawatan. Bisakah kita mengambil atau kita membeli barang yang dibutuhkan atau yang tidak ada sudah rusak mungkin. Contoh printer kan. Kayak gitu kan, kita langsung ke barang atau apa. Kita kalau mau sebegitu itu sebenarnya bisa saja Bapak, bisa saja. Cuma terkadang harus ada bukti sesuai yang saya bilang tadi untuk pembuktian. Ya, ini kembali lagi nih. Kita ini kendala-kendala kita di lapangan ini ya dari dulu itu tentang BMN. Ini nanti kayak di BMN Bapak. Karena kita harusnya yang sudah tidak bisa dipakai kita hapus, tidak terhapus-hapus. Sedangkan yang harus ada yang baru kita bisa beli, bisa. Cuma nanti dia jadi banyak. Yang bingungnya nanti di aset BMN. Nanti dia menambah. Dia akan bertambah itemnya. Dia bertambah, terus yang lama ini belum dihapus, ini bertambah. Nanti akan jadi tanya apa ibaratnya dalam dir itu, dalam inventaris itu nanti dia akan melonjak bertambah, sedangkan itu belum dihapus. Bisa kita pindahkan, mungkin kita pindahkan barcode, mungkin kita bisa pindah, tapi harus dengan yang sama. Contoh, harga printer yang lebih dari atas 1 juta Pak. Ya. Contoh printer yang harga di atas 1 juta. Kita kalau mau beli terus yang di bawah harga 1 juta, ini bisa kan kita pengadaan kita inovasi inisiatif sendiri beli yang IP770 itu, yang Canon ya. Itu dia yang di bawah 1 juta. Kalau di bawah 1 juta itu mungkin kita masih bisa mengadakan itu. Cuma kalau kita mengadakan di atas 1 juta kapitalisasi ya Mbak Fit ya.
Ya, di atas kapitalisasi itu dia nanti dimasukkan dalam belanja modal itu untuk persediaan atau barang. Takutnya barang yang kita beli 700, barcode yang dipasang pindahkan yang dari yang berharga di atas 1 juta kita pindahkan ke situ beda, NUP-nya beda. Nanti jadi temuan. Itu malah kita jadi temuannya di situ. Mungkin simpel. Ya. Iya. Mungkin ini alternatif saya Pak Ketua. Saya ada beberapa di dalam kantor ini. Kita yang paling besar itu printer laserjet. Laserjet itu dia sekali ganti tinta berapa Mas Nal? 350. Kalau dia 3 kali ganti printer, ganti isi tinta, itu sudah kita beli Epson 1. Itu Epson 1. Cuma terkendala, kadang-kadang itu kita cepat kena di katrik. Katriknya itu suntik. Itu yang jebolnya di situ. Nah, yang Pak ini yang dari Bapak tadi Pak Akram bilang penghapusan kita lagi usahakan ini, insya Allah ini kita usahakan yang ada beberapa sama kayak mobil juga yang tertolak itu Pak, itu dari situ mungkin kita coba-coba dari itu. Jadi ya mungkin kita akan include-kan dengan yang kecil-kecil itu yang ada. Karena kita punya banyak sekali dengan di rumah lama itu masih ada tuh printer-printer yang lama sekali. Itu masih belum dihapus. Nah, jadi itu mungkin bisa saja Pak. Kita bisa membeli tapi mungkin tidak ini. Ini juga satu masukan buat Bapak Ibu. Kalau memang printer ini kayak dari dulu nih diminta sampai sekarang ini kita belum pernah beli nih di Pak Hakim, Pak Syokani. Sampai sekarang ini belum ada printernya. Belum ada printernya beliau untuk mencetak putusan. Jadi kita juga bilang nanti usahakan di anggaran tahun ini kita coba bagaimana mengupayakan supaya mendapatkan itu. Karena beberapa kita itu sudah di ruangan itu ada yang tidak menggunakan DIR lagi karena penghapusan. Nah, kalau untuk pengadaan itu mungkin bisa Pak. Nanti kita usahakan bagaimana tapi tidak menjaga untuk kemungkinan ada beberapa memang kita harus ini termasuk laptop juga ini. PC yang sudah rusak ini juga banyak yang sudah trouble, bermasalah semua. Apalagi ini pemberian dari Mahkamah Agung agak sulit kita mau handle semua itu untuk dikerjakan di Sorong karena harus itu kalau belanja modal ada Pak. Belanja modal tahun ini cuma di filing kabinet itu berangkas arsip. Berangkas arsip itu kemarin saya sudah koordinasi cuma belum lihat barang yang ibaratnya itu anti api. Dia cuma bilang anti api saja sih, cuma tidak tahu api besar atau kecil karena dia bilang kalau yang bongkar pasang pasti terbakar. Karena itu sistemnya bongkar pasang Pak Ketua, dia bongkar pasang. Nah, kalau yang anti api sekali itu yang berangkas yang itu uang biasa yang baja. Nah, kalau baja itu sedikit, isinya sedikit, tidak banyak. Tidak sampai ratusan, tidak sampai box berapa banyak, dia cuma kecil aja. Nah, itu satu dengan AC pun cuma 5. Itu kita dikasih cuma 5. Ini insya Allah ini Januari ini saya sudah handle sudah harus tindak lanjuti untuk pengadaan AC karena kita ini berapa kali contoh di Pak Wakil ini kita sudah berapa kali bongkar sampai berapa hari ini masih bermasalah terus. Habis itu Ibu Panitra punya lagi yang masih bermasalah. Kalau ada yang lain lagi terus ruang sidang sebelah kanan itu juga bermasalah. Makanya kita harus kalau laptop itu kemarin ada satu aja. Kalau tahun ini belum ada. Itu pun tahun lalu itu cuma dapat transfer masuk dari mana? Dari buah. Dari buah 1.
Ya, Aksio. Iya. Itu dia, Pak. Kami sudah usahakan yang kita tidak mungkin, ada yang lama, cuma rusak itu sudah tidak bisa berat, tidak bisa kita kasih lagi, takutnya nanti tetap bermasalah. Yang Ibu Wakil punya kasih dulu itu hilang, baru kita dapat lagi, yang diambil kita dapat lagi itu. Mau dikasih nanti takutnya bermasalah lagi. Yang dulu di Pak Mahfud yang touchscreen-nya. Yang dulu, oh Pak Kahar, yang touchscreen. Tuh. Itu juga sudah bermasalah, kena di LCD juga. Sudah dikirim. Oh, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum. Oh, Pak. Ada lagi, Pak? Sebelum hari ini enggak Mas. Kita cuma sosialisasi itu aja. Jadi kita batasi hari ini karena waktunya kita nanti belum sholat lagi. Hari ini kita membahas sosialisasi ini dulu aja. Kalau program kerja itu nanti ada waktunya untuk sosialisasi tersendiri. Saya menambahkan Pak Sekretaris tadi, jadi Pak Panitera Tinggi, PP Tinggi, memang tidak ada anggaran itu, tapi di-split dari revisi dari anggaran pemeliharaan. Makanya kita berkurang anggaran pemeliharaan, dan mungkin kita pertimbangkan untuk ke depan kalau kita memang masih yang lebih penting itu adalah pemeliharaannya kita adakan, berarti mungkin kalau memang tidak ada tambahan dari PPNPN anggarannya itu yang akan menjadi P3K, berarti kita akan mengurangi tenaga outsourcing. Nah, seperti itu. Kemudian terkait dengan printer dan sebagainya, saya rasa diatur saja di dalam ruangan itu bagaimana cara baiknya. Misalnya ini saya lihat di ruang hakim juga Pak Sokani nggak bisa ngeprint ya. Mungkin Pak Mahfud nanti pegang laptop satu aja di mejanya. Untuk yang PC nanti ditaruh di sebelah sini lagi untuk dipakai berdua. Karena itu untuk ruangan ya. Jadi nanti untuk PC-nya itu di sebelah sini lagi di bagian ini supaya Pak Sokani misalnya mau ketik-ketik di situ atau mau ngeprint nanti bisa berdua di situ. Nah, termasuk yang di ruangan-ruangan lain nanti bisa dilakukan bagaimana caranya. Kalau memang terpaksa tidak ada, itu scan apa printer itu yang barusan yang baru datang itu? Scan ya. Ada scan itu yang belum terpakai itu sebetulnya. Kecil gitu, scan kecil itu. Itu nggak tahu di mana sekarang itu. Sudah di Panmut ya. Ya, artinya itu dipakai untuk PP, memang itu untuk scan. Jadi PP atau PP tinggi yang mau nyeken tapi itu agak lambat. Kalau yang di sana kan cepat, yang di fotokopi itu langsung seret gitu selesai. Kalau itu dia satu-satu deh, agak lambat ya. Tapi itu memang diserahkan dalam rangka untuk menyeken berkas perkara kan? Ya, Ibu ya. Jadi dikirim itu untuk dari Badilak karena kita kearsipan perkara itu. Jadi mohon maaf Bu Panitera kinerja nanti kita ini aja karena kita masih ada dua penandatanganan yaitu penandatanganan perjanjian kinerja individu mulai dari wakil ketua, hakim, panitera sekretaris, kemudian pejabat-pejabat kepanitraan, sekretariatan, sama operator dan juga pelaksana. Ya. PPNPN tersendiri hari ini. Hari ini juga PPNPN sudah disiapkan kontrak kinerjanya juga hari ini. Jadi selesai kita habis ini tolong meja 2 atau di sini aja Pak ya, tanda tangan di sini aja ya. Ini kita bersihkan, kemudian teman-teman bisa tanda tangan yang 5 orang langsung sini. Di sini mungkin wakil ketua, urutannya wakil ketua, hakim 3 orang atau sekalian panitera sekretaris ya. 1 kali. Hakim aja dulu ya. Wakil ketua, hakim 2 orang, kemudian panitera sekretaris, kemudian panmut kasubag, baru pelaksana semua. Pelaksana dengan Mbak Firda Sekalianto, baru PPNPN terakhir ya. Jurusita bersamaan dengan Mas Adin nggak ada tadi ini.
Iya, kepanitraan apa satu kali kepanitraan semua Bu gitu ya. Maksudnya Bu Panitera dengan Panmut, Jurusita sama Bu Mbak Firda. Cuman Mas Adit bisa ke sini sebentar kan? Dia masih iya, cuman pakai baju hijau. Saya tanya belum pulang Mas? Belum ini Pak. Tadi Jumatan tapi ya? Jumatan ya? Sebentar saya lihat sudah ganti pakaian warna ini enggak? Ini warna apa ini? Ini masih warna, berarti enggak pulang ini anak. Tapi katanya mau ganti pakaian bilang. Enggak pulang toh? Tidak pulang, enggak jadi jam 2 tadi. Saya kira itu ya, kita cukup pada ini untuk anggaran. Lalu nanti kita akan khusus membahas program kerja secara detail. Jadi kepanitraan, sekretariatan kita satu persatu kita akan mungkin hari Senin kah atau hari supaya nanti kalau ada usulan-usulan misalnya program kerjanya kurang, kita sambil lihat program prioritas Mahkamah Agung dan Badilak sama PTA supaya sinkron kan. Misalnya mereka ada program baru, ternyata kita belum bikin, belum update. Kita update nggak apa-apa Pak, mumpung awal tahun toh, Gitu Bu Kasubag, ada tambahan kan perencanaan? Sudah ya, cukup ya? Baik. Kita melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu kick off program kerja tahun 2025 yang diawali dengan penandatanganan perjanjian kinerja individu.